Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Kudus memampukan umat paham firman Tuhan. Di dalam peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun, Dia masih mengajarkan berbagai inti dari ajaran maupun petunjuk tentang kasih Tuhan Allah Bapa kepada kita umat manusia, termasuk tugas dan tanggung jawab dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan menyediakan tempat di sorga bagi semua umat yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus. Akan tetapi ternyata para murid masih belum bisa juga untuk mampu memahami apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan itu. Mereka masih saja mengharapkan bahwa Tuhan Yesus yang sebagai Mesias itu akan membebaskan umat Israel secara duniawi dari wilayah kekuasaan maupun penjajahan kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, maka pemahaman mereka yang tetap keliru seperti itu, maka Tuhan Yesus menyampaikan akan mengirimkan Roh Kudus atau Roh kebenaran yang akan mengajarkan, membimbing, menyertai para murid agar mereka bisa dan dapat memahami tentang makna sesungguhnya dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, maka para murid akan salah mengerti tentang kehendak Tuhan Allah Bapa, sehingga tidak akan mampu menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus untuk mengabarkan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, adalah supaya kita selalu memohon pertolongan, memohon bimbingan Roh Kudus, agar Dia menolong dan membimbing kita, umatnya, untuk mampu memahami tentang ajaran kasih Tuhan Yesus Kristus dan memberlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita umatnya ini selalu memancarkan kasih Kristus. Oleh karena apabila kita tidak mau dibimbing Roh Kudus, maka roh antikristus yang akan menguasai hidup kita untuk dijerumuskan ke dalam jurang kebinasaan. Kehidupan kita yang tanpa bimbingan Roh Kudus akan sangat lemah, sehingga akan mudah jatuh ke dalam dosa dan kesalahan kedagingan kita. Berikut ini adalah contoh tentang kesaksian Stefanus yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia sama sekali tidak mengeluh saat menjadi korban yang menyangkut penganiayaan terhadap dirinya. Dia dirajam oleh batu sehingga dia mati martir karena menjaga maupun juga tetap memberitakan akan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah merajamnya itu. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60 ini diungkapkan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan
dengan perkataan itu meninggallah ia. Sekarang kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana kami memahami betul bahwa Roh Kudus adalah yang secara mutlak memampukan kami umat-Mu untuk memahami tentang kebenaran firman-Mu itu, supaya langsung diberlakukan di dalam hidup kami sehari-hari, di rumah, di luar rumah, dan di mana saja. Karena bagaimanapun juga kami harus memahami betul bahwa Roh Kudus yang telah kami peringati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke dalam kehidupan kami umat manusia, Roh Kuduslah yang membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari keberadaan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa di surga diteruskan melalui kehidupan kami, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepada kami kemampuan untuk memberitakan tentang Injil keselamatan itu bagi setiap orang yang memang mau menerima, yang mau mendengarkan, dan yang mau percaya, yang mau beriman kepada Kristus. Sekarang ini Bapa, di dalam kehidupan kami ada pergumulan-pergumulan yang sering saja membuat kami kadang-kadang nyaris untuk berputus asa. Oleh karena itu kami percaya, karena kami dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, akan pemberitaan tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus untuk orang lain melalui kami itu adalah bukan dari kemampuan kami, tetapi sesungguhnya Tuhan memakai kami dengan pertolongan Roh Kudus itu dimampukan untuk benar-benar dapat menyampaikannya kepada orang lain yang belum percaya. Maka segala bentuk sakit penyakit yang kami alami sekarang ini, Tuhan pasti campur tangan untuk memakai sarana diagnosa dokter obat yang digunakan. Semuanya bentuk perawatan itu adalah sarana-Mu untuk memungkinkan kami boleh pulih dan sembuh dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.